Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elza Maria Sopani. Saya Dialu Suci Kartikawati. Saya Dainur Hikmah. Saya Dinda Arinia Sipa Putri. Saya Baik Nurul Alwa Justin. Nah, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami tentang perkembangan sosial fase usia sekolah dasar. Nah, mungkin di dalam benak teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih perkembangan sosial? Jadi, perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Nah, manusia dilahirkan belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang lain di lingkungannya. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah muncul sejak usia 6 bulan. Saat itu, anak telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lainnya, seperti marah atau tidak senang mendengar suara keras dan kasih sayang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada saudari Dian. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang karakteristik perkembangan sosial peserta didik. Dalam perkembangan menuju kematangan sosial, anak mewujudkan tingkah laku sosial dalam interaksi sosial di antaranya. Yang pertama yaitu pembangkangan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntunan orang tua terhadap lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Tingkah laku ini mulai muncul pada usia 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. Yang kedua adalah agresi. Agresi adalah perilaku menyerang baik secara fisik maupun kata-kata. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi, kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Kemudian yang ketiga yaitu berselisih. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak-anak yang lain. Anak-anak selalu berselisih pendapat tentang suatu masalah. Misalnya mereka berselisih dalam peraturan permainan yang sedang mereka mainkan. Yang keempat yaitu menggoda. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap anak lain dalam bentuk verbal, yaitu kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada anak yang digodanya. Yang kelima yaitu persaingan. Persaingan adalah keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan prestise, dan pada usia 6 tahun semangat bersaing ini akan semakin baik. Yang keenam yaitu kerjasama. Sikap mau bekerja sama dengan orang lain mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Sikap dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain bersama. Kemudian yang ketujuh yaitu tingkah laku berkuasa. Tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap berkuasa. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Tingkah laku berkuasa pada anak-anak selalu menimbulkan perselisihan antar anak. Anak-anak yang bersifat berkuasa dijauhi teman-temannya atau hanya ditemani karena takut dalam kejahatannya. Yang kedelapan yaitu mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri ini yaitu sikap egosentris dalam memenuhi interest atau keinginannya sendiri tanpa memikirkan keinginan orang lain. Anak-anak menyukai hal-hal yang menguntungkan dirinya. Mereka melakukan suatu hal yang dapat menyenangkan dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu simpati. Simpati merupakan sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain yang mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Mereka rela berbagi apa yang mereka miliki. Pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dapat membantu mengembangkan sikap empati pada anak. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dayu Nur Hikmah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. Yang pertama ada keluarga.
Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan, termasuk perkembangan sosial. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang lain banyak ditentukan oleh keluarga. Yang kedua ada kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Memberi dan menerima nasihat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Yang ketiga ada status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Yang keempat ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi yang sangat terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif. Anak memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang kelima ada kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir dapat mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dinda. Kepada Dinda, waktu dan tempat saya persilakan. Akan melanjutkan materi dari Saudara Dayu. Upaya yang dapat dilakukan guru atau orang tua untuk mengembangkan perkembangan sosial. Secara umum, menyatakan bahwa perkembangan sosial pada anak usia dini adalah A. Sikap sosial. Dalam situasi bermain anak, tanda kutip dipaksa untuk mempertimbangkan sudut pandang teman bermainnya sehingga anak kurang beregoisentris. Dalam permainan anak belajar bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya saat menunggu giliran bermain. B. Belajar berkomunikasi. Untuk mendapat bermain dengan baik bersama orang lain, anak harus bisa mengerti dan dimengerti oleh teman-temannya. Hal ini mendorong anak untuk belajar berkomunikasi dengan baik. C. Belajar berorganisasi. Saat bermain bersama orang lain, anak juga berkesempatan untuk belajar berorganisasi. Bagaimana anak harus melakukan pembagian tanda kutip peran di antara mereka yang turut serta dalam permainan tersebut. Misalnya, siapa yang menjadi guru dan siapa yang menjadi murid. D. Lebih menghargai orang lain dengan perbedaan-perbedaan. Permainan membantu anak untuk membangun pemahaman yang lebih baik atas orang lain, lebih toleran, serta mampu berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan yang dijumpai. E. Menghargai harmoni dan kompromi. Saat dunianya semakin luas dan kesempatan untuk berintegrasi semakin sering dan bervariasi, maka akan tumbuh kesadaran akan makna sosial. Persahabatan perlu menjalin hubungan serta perlu strategi dan diplomasi dalam hubungan orang lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Kepada Aulia, waktu dan tempat saya persilakan. Akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu mengenai manfaat materi ini jika kita menjadi seorang guru. Yang pertama, dapat memberikan motivasi-motivasi atau nasihat terhadap anak-anak yang memang di saat umur-umur tertentu anak-anak membutuhkan dorongan yang lebih besar. Seperti misalnya,
Ketika anak-anak mulai duduk di bangku SMP atau SMA, di mana yang mulai banyak mengenal teman-teman yang mungkin berpengaruh terhadap, yang pertama, dapat memberikan motivasi-motivasi atau nasihat terhadap anak-anak, yang dimana pada saat umur-umur tertentu, anak-anak membutuhkan dorongan yang lebih besar. Misalnya, pada saat anak duduk di bangku SMP atau SMA, di mana anak-anak mulai mengenal teman-teman yang mungkin berpengaruh terhadap pikiran, membuat seorang anak ingin berhenti sekolah atau jarang masuk sekolah karena ingin selalu bermain dengan teman-temannya. Karena ketika seorang anak duduk di bangku SMP atau SMA, perkembangan kognitifnya mengenai pemikirannya matang bertahap di beberapa sikap dan perilaku. Nah, yang kedua, dapat memberikan pelajaran akidah akhlak yang mendalam dan memaparkan akibat-akibat bagi yang melanggar aturan-aturan tersebut, seperti bagaimana kita bertingkah laku di depan anak-anak tersebut, yang dimana pada saat umur-umur tertentu anak-anak akan meniru apa yang mereka lihat. Nah, yang ketiga, dapat berinteraksi dengan baik terhadap peserta didik dengan mengemukakan topik-topik yang mungkin sangat disukai pada umur peserta didik tertentu. Seperti bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak tersebut sehingga anak-anak tersebut merasa nyaman berinteraksi dengan kita sebagai seorang guru. Nah, selanjutnya dapat memberikan metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi, seperti bagaimana kita memaparkan materi di depan anak-anak tersebut, bagaimana kita menjelaskan materi tersebut di depan anak-anak sehingga anak-anak merasa dapat dengan mudah menangkap materi yang kita berikan. Nah, seperti kita mengetahui apa yang anak didik kita butuhkan tentang materi, seperti jika anak didik kita membutuhkan materi tentang matematika, maka kita akan menjelaskan tentang matematika. Nah, selanjutnya memberikan dorongan bagi peserta didik yang menurut kita dia kurang bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Seperti jika kita menemukan seorang murid yang merasa kurang berinteraksi dengan teman kelasnya, maka kita akan memberikan motivasi atau dorongan agar anak tersebut dapat bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Selanjutnya, dapat mengendalikan diri agar tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya, yaitu kita sebagai seorang guru dapat bersikap adil terhadap peserta didik kita, seperti kita tidak membedakan mana yang pintar dan mana yang kurang pintar. Jadi, kita harus bersikap adil kepada anak didik kita. Dan yang terakhir, dapat memahami peserta didik dengan baik. Kita juga sebagai seorang guru dapat memahami peserta didik kita dengan baik, seperti apa yang dibutuhkan peserta didik kita mengetahuinya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.